Candi Ratu Boko. Situs Ratu Baka atau Candi Ratu Boko adalah situs purbakala yang merupakan kompleks dari sejumlah sisa bangunan kuno. Berlokasi sekitar 3 km di selatan kompleks Candi Prambanan, 18 km di timur kota Yogyakarta, dan 50 km barat daya kota Surakarta, Jawa Tengah. Situs Ratu Boko terletak di sebuah bukit pada ketinggian 196 meter di atas permukaan laut. Luas keseluruhan kompleks situs Candi Ratu Boko adalah sekitar 25 hektar. Situs ini menampilkan identitas sebagai situs permukiman atau tempat berkegiatan. Namun, fungsi tepat dari kompleks ini belum diketahui secara pasti. Diperkirakan, situs Ratu Boko telah dipergunakan orang-orang zaman dahulu pada abad ke-8 di masa Wangsa Sailendra atau Rakai Panangkaran, Raja Medang kedua dari Kerajaan Mataram kuno. Berdasarkan pola peletakan dari sisa-sisa bangunan ini, diduga kuat situs Ratu Boko merupakan bekas keraton atau istana raja. Gagasan ini berdasarkan pada kenyataan bahwa kompleks Ratu Boko bukan candi atau bangunan yang memiliki sifat religius, melainkan sebuah istana berbenteng, dengan bukti adanya sisa dinding benteng serta parit kering yang berfungsi sebagai struktur pertahanan. Bukti-bukti lain yang mendasari jika dahulu kompleks ini merupakan bekas penduduk bermukim juga ditemukan di sekitar lokasi situs ini. Nama Ratu Boko sendiri berasal dari legenda penduduk setempat. Dalam bahasa Jawa, Ratu Boko memiliki arti harafiah sebagai Raja Bangau, adalah mendiang ayah dari Roro Jonggrang, yang juga merupakan nama candi utama pada kompleks Candi Prambanan. Dan kemudian, kompleks situs ini dikaitkan dengan legenda masyarakat setempat, yaitu cerita tentang Roro Jonggrang. Secara administratif, situs Ratu Boko terletak di antara dua dukuh, yakni Dukuh Dawung, Desa Bokoharjo, dan Dukuh Sumberwatu, Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Situs Ratu Boko dilaporkan pertama kali oleh Van Boeckholt pada tahun 1790. Ia menyatakan terdapat reruntuhan bangunan purbakala di atas Bukit Ratu Boko. Bukit Ratu Boko sendiri merupakan cabang dari sistem pegunungan Sewu yang membentang dari selatan kota Yogyakarta hingga sebagian wilayah Tulung Agung. Sementara, penelitian situs ini dilakukan 100 tahun kemudian, dipimpin oleh Frederik David Cambos dan dilaporkan dalam Keraton Van Ratu Boko.
Dari sini dapat disimpulkan bahwa reruntuhan itu merupakan sisa-sisa keraton atau kerajaan. Prasasti Abhayagiri Wihara yang berangka tahun 792 Masehi menjadi bukti tertulis yang ditemukan di area situs Ratu Boko. Dalam prasasti ini menyebut salah satu tokoh bernama Teja Purnapana Panamkarana atau Rakai Panangkaran di tahun 746 sampai 784 Masehi, serta menyebut suatu kawasan wihara yang terletak di atas bukit bernama Abhayagiri Wihara, berarti wihara di bukit yang bebas dari bahaya. Karena menginginkan ketenangan rohani, Rakai Panangkaran mengundurkan diri sebagai raja dan memusatkan pikiran pada masalah kerohanian, salah satunya dengan membangun wihara yang bernama Abhayagiri Wihara pada tahun 792 Masehi. Dari sini dapat dipahami bahwa Rakai Panangkaran menganut agama Buddha. Demikian pula bangunan ini disebut Abhayagiri Wihara karena memiliki latar belakang agama Buddha. Terdapat pula arca Dhyani Vairocana sebagai bukti adanya aliran Buddha yang berkembang. Namun, ditemukan pula unsur-unsur agama Hindu di area situs Ratu Boko, seperti arca Ganesha, arca Durga, dan Lingga Yoni. Tampaknya, kompleks bangunan ini kemudian diubah menjadi keraton dengan dilengkapi benteng pertahanan bagi raja bawahan bernama Rakai Walaing Pukumbayoni. Menurut prasasti Siwagra, kompleks ini disebut sebagai kubu pertahanan yang terdiri dari ratusan batu yang saling bertumpuk oleh bala putra. Bangunan di atas bukit ini dijadikan kubu pertahanan dalam sebuah pertempuran perebutan kekuasaan di kemudian hari. Di dalam kompleks ini terdapat pula beberapa peninggalan lain, berupa bekas gapura, ruang paseban, pendopo, kolam, peringgitan, keputren, serta 2 ceruk goa untuk bermeditasi. Berbeda dengan peninggalan purbakala lain yang umumnya berbentuk bangunan keagamaan dari zaman Jawa kuno, situs Ratu Boko merupakan kompleks profan dengan dilengkapi gerbang masuk, tempat tinggal, pendopo, kolam pemandian, hingga pagar pelindung. Berbeda pula dengan keraton Jawa lain yang umumnya didirikan di wilayah yang relatif landai, situs Ratu Boko justru terletak di atas bukit yang cukup tinggi, membuat kompleks bangunan ini relatif lebih sulit dibangun, mulai dari sudut pengadaan tenaga kerja hingga bahan bangunan. Terkecuali, tentu apabila bahan bangunan utamanya, yakni batu, diambil dari area bukit ini sendiri. Tentu harus disertai para pekerja terlatih dalam mengolah bukit batu menjadi bongkahan, yang kemudian dapat digunakan sebagai bahan bangunan. Lokasi di atas bukit ini juga mensyaratkan adanya mata air, juga sistem pengaturan air yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kolam pemandian merupakan peninggalan dari sistem pengaturan ini, dan sisanya adalah tantangan bagi para arkeolog untuk merekonstruksinya. Kedudukan di atas bukit juga memberi udara sejuk, serta hamparan pemandangan alam yang indah bagi para penghuninya. Selain itu, kompleks di atas bukit ini cenderung lebih sulit untuk diserang lawan. Pemerintah pusat kini memasukkan kompleks situs Ratu Boko ke dalam otoritas khusus bersama dengan pengelolaan Candi Borobudur dan Candi Prambanan ke dalam satuan badan usaha milik negara bernama PT Taman Wisata Candi, setelah 2 candi tersebut dimasukkan dalam daftar warisan dunia UNESCO. Sebagai konsekuensinya, situs Ratu Boko ditata ulang pada beberapa bagian untuk dapat dijadikan sebagai tempat pendidikan, juga sarana kegiatan budaya.